Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saad. Kali ini di Kampus Live ada Kak Imam sama Kak Aldi dari Halotek Academy. Nah, ternyata mereka berdua ini adalah alumni Fisika IPB. Fisika loh, bukan informatika ya. Bukan. Kalau di IPB namanya adanya ilmu komputer, bukan ilmu komputer ya. Bukan ilmu komputer, bukan informatika, bukan bisnis digital karena sekarang ada bisnis digital, bukan juga komunikasi digital apalagi bukan. Jadi mereka fisika, tapi bidangnya sekarang data science gitu. Oke, kita mundurin itu dulu, kita tanya dulu. Dulu fisika pilihan berapa? Saya dulu ya. Iya, kasih tahu dulu ya. Saya fisika itu sebenarnya adalah pilihan ketiga. Pilihan 3. Dulu SBMPTN ya masih ya. Dulu SBM, atau tes tulis. Tes tulis pokoknya. Oke. Pilihan pertamanya? Pilihan pertamanya itu sebenarnya adalah teknik informatika. Oke. Pilihan keduanya itu teknik nuklir. Teknik nuklir, udah ketahuan ya, walaupun nggak usah dibilangin kampusnya ya, tapi udah tahu ya, oke, karena cuma ada satu ya di Indonesia. Terus baru pilihan 3, fisika IPB. Kalau Aldi, bukan SBM, tapi Aldi ini diterima lewat SNMPTN. Jadi jalur undangan ya. Sekarang namanya SNBP. Iya. SNBP jalur undangan, fisika IPB. Iya, betul. Pilihan? Itu pilihan satu. Satu. Sih, pas itu. Ada pilihan 2-nya? Pilihan 2 saya ngambil ini kimia. Kimia Saat itu. Di IPB juga. Di IPB juga, tapi kalau SNM atau SNBP itu pokoknya udah masuk ya udah kan. Iya. Jadi bukan kalau pilihan 1 masuk pasti pilihan 2 masuk, nggak mesti ya. Jadi pokoknya udah masuk pilihan 1 ya wis, kita nggak ngelihat pilihan 2-nya itu lebih rendah atau lebih tinggi lah. Pokoknya itu. Jadi dua-duanya masuk fisika. Tapi yang satu dari SBM, yang satu dari SNM. Kita cek yang SNM dulu nih kayaknya. Kalau SNM nih, karena banyak orang yang bilang SNM atau SNBP kalau sekarang tuh goib katanya lulusnya, masuknya. Ini teman-teman tuh kalau Kaldi tahu, teman-teman baru selesai daftar SNBP. Baru tutup akun, istilah bukan tutup akun ya, kayak baru submit selesai gitu. Kemarin tanggal 28 Februari. Jadi belum terlalu jauh lah, kayak semingguan. Jadi belum pengumumannya masih akhir Maret gitu. Nah, kalau Kaldi dulu SMA mana asalnya? Saya dari Indramayu, SMA-nya. Indramayu. Peringkat berapa waktu SMA? Asik. Kalau anak pintar nih. Undangan soalnya. Iya, anak Kalau undangan peringkat nih. sih kebetulan di sekolah saya peringkat 1 sih. Wih. Satu sekolah. Saya Tidak. juga tahu. Ya, tapi biasalah anak pintar merendah ya, biasanya kebetulan ya. Oke, kebetulan peringkat 1. Kebetulan peringkat 1 ada sertifikat atau apa? Kebetulan saya pas SMA itu ini Kak, jadi kayak aktif gitu, kayak ikut-ikut lomba ya. Nah, sebenarnya ikut lombanya saya ada 2 pelajaran. Jadi di kimia sama di fisika. Oh, makanya ada pilihan 2-nya kimia masuk. Di kimia ikut lomba apa? Jadi kan kalau SN cuma 1, nggak boleh dua-duanya. Jadi pas di kimia itu saya ngambilnya bukan yang OSN-nya gitu sih, tapi kayak perlombaan yang diadain dari universitas gitu, kayak dari himpunan-himpunan gitu. Nah itu kebetulan saya kan gurunya kan guru kimia, dimana dia kayak aktif gitu. Guru kimianya maksudnya? Guru kimia aktif nyari informasi terkait lomba. Jadi kita tuh kayak yang murid-murid itu jadi kayak ya punya motivasi gitu untuk ikut lomba. Jadi dibawa aja lah. Iya, ada lomba di sini, kamu ikut ya, gitu-gitu. Gitu. Oke. Tapi sering menang. Ada yang biasanya sih ya kalau menang sih enggak sih, lebih kayak udah tahap berapa gitu, perempat final atau udah final gitu. Tapi ada sertifikatnya gitu. Ada sertifikatnya ada. Oke. Itu kimia. Yang fisika? Kalau fisika pas itu alhamdulillah saya pernah ikut di OSK ya. OS kota ya. Iya, kabupaten itu kebetulan kabupaten. peringkat 3 gitu fisikanya.
peringkat 3 se-Kabupaten Indramayu. Pas itu. Lolos ke provinsi dong? Iya, berarti lolos provinsi sih di Bandung, cuman pas itu karena di Bandung banyak yang lebih jago lagi jadi nggak lolos dia. Salah. Kayak ketika ketemu Bandung, ketemu Depok gitu kan Jawa Barat juga kan, sama kan, ketemu Bekasi misalkan yang ada sekolah internasional misalkan, ada sekolah swasta yang favorit banget, mental semua tuh dari daerah tuh biasanya tuh. Oke. Memang ini tapi ya udah peringkat 3 kota, jadi memang tabungannya udah oke ya. Sertifikatnya itu, terus peringkat 1 sekolah, peringkat 1 sekolah. Kemarin saya sempat bilang, pokoknya ada ini juga sebenarnya ada dosen yang nge-spill gitu di ngomong lah di forum, dia bilang pokoknya kalau peringkat 1 dalam satu sekolahnya itu hampir pasti kita ambil, dia bilang kayak gitu. Dibandingkan misal dia sebenarnya nilainya tinggi nih, tapi dia bukan peringkat 1 di sekolahnya. Ada yang peringkat 1 di sekolahnya, ya dia lebih diutamain diambil sebenarnya itu. Jadi berarti ada yang terbukti ya, satu nih minimal nih dari omongannya dosen tadi, bahwa kalau peringkat 1 itu ya kemungkinan lebih diambil duluan. Tapi dia Mas Aldi ini juga ada tabungan tadi, sertifikat peringkat 3 OSK, OSN Olimpiade fisika. Iya, linear banget sama yang dipilih. Padahal bilang kalau nggak linear pun nggak apa-apa sebenarnya. Oke, jadi udah banyak tuh faktor-faktornya ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya itu, banyak-banyak berdoa ya. Kalau memang belum diterima, mungkin belum rezeki aja kayak gitu. Oke, berarti udah tuh habis SNM udah nggak bisa daftar lagi ya? Iya, udah nggak daftar lagi. Awalnya saya ini sih kayak daftar coba yang lain juga kayak kedinasan gitu. Oh, sempet coba. Sempat coba, saya mau coba di ini kayak meteorologi dan klimatologi. Oh iya. Karena saya suka ya. HMG. STMKG. Sekarang namanya STMKG. Iya, betul. STMKG. Ya ampun, jadul ya. Dulu namanya akademi. Oke, STMKG. Ya, pas itu saya udah prepare juga, kayak udah belajar, udah beli tiket buat tes di Jakarta buat gitu. tes di Jakarta. Kebetulan pas ini udah ada pengumuman, jadi saya harus milih kan, bingung juga kan. Jadi ya udah saya mau urus dulu kan yang SN tadi gitu. Oh, yang SNM tadi. Dan ternyata jadwalnya itu kayak bentrok gitu loh kan. Jadi saya agak susah juga ya buat ngaturnya. Ya nggak bisa lah membelah diri tiba-tiba satu kemana gitu. kemana. Oke. Jadi udahlah yang lain-lain ini. Tapi udah sempat dengar yang kayak kalau nggak diambil di blacklist nanti sekolahnya. Udah itu Kak, udah dengar. Dulu sering spill kayak gitu kan. Oh, banyak kan ya cerita-cerita kayak gitu kan. Kamu kalau nggak ambil nih kasihan adik kelas kamu gitu-gitu. Oke. Berarti udah dengar. Takutnya nggak pernah dengar kayak gitu. Jadi ya makanya saya mau daftar aja tuh sebenarnya STMKG gitu. Nggak ya, tapi udah dengar ya. Oke, pindah ke Mas Imam dulu nih. Peringkat berapa? Kalau ngomong peringkat mungkin Daftar SNM nggak? Dulu? Daftar? Kalau SNM daftar. Daftar SNM, daftar apa? Sama. Tetap Fisika IPB? Enggak. Teknik informatika? Sama teknik nuklir. Teknik informatikanya mana? Teknik informatika pertama. Enggak, waktu SNM. SNM? Di mana? Iya, sebutin aja nih apa. Kalau SNM kan udah lewat. Dulu teknik informatika di Undip. Oh, Undip. Tapi masih dari Pandeglang ya? Pandeglang. Oke. Agak jauh soalnya. Iya, beda provinsi ya. Oke. Duanya teknik nuklir. Tapi nggak lolos. Nggak. Oke. Terus SBM. Nggak lolos juga. Oh, nggak lolos juga. Jadi bukan di tahun yang sama berarti lolosnya? Iya. Kebetulan emang saya lolosnya di tahun kedua. Oh, di tahun kedua. Karena kebetulan mungkin kalau di sekolah saya alumni atau SMA mana? SMA 1, bukan SMA, MA. MA 1 Pandeglang. MA 1 Pandeglang. Oke. Mungkin waktu dulu tuh ketika sebelum zaman saya masih jarang orang-orang yang memang keterima di PTN favorit. Iya, oke. Kayak misalkan IPB, UI, UGM tuh masih jarang. Jadi ketika nggak lolos ya emang udah tahu nggak lolos itu. Akhirnya memutuskan sampai SNM, SBM juga udah kayak udah gitu. Akhirnya memutuskan untuk coba gap year, belajar 1 tahun. Tapi nggak sempet kayak masuk
swasta dulu atau Enggak. apa full gap year aja? Full gap year. Di mana gap year-nya yang tipe aku akan merantau untuk ngambil gap year di apa bimbel terbaik di mana gitu. Sempet kayak gitu nggak? Sempet pengen ikut bimbel, cuman kayaknya orang tua kurang dukung, jadi di rumah. di rumah aja, Oh, belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri. Full mandiri di rumah. Keren ya. Setahun ya. Setahun Full belajar SBM aja lagi. Tahun berikutnya baru dapat tuh di SBM-nya. Ya, baru tahun berikutnya dapat di Fisika IPB. Fisika IPB tadi. Nah, tapi tadi ya udah eligible dulu ya sebenarnya SNM ya. Udah kalau bahasa sekarang kan eligible, jadi kayak kan peringkat atas juga dong, berarti dong. Kalau mungkin peringkat atas sih enggak ya. Enggak 10 besar lah. 10 besar. 10 besar. Oh enggak top lah. Top lah, 10 Enggak besar. top. Dan emang waktu SMA bukan anak-anak akademis. Oh. Jadi lebih anak-anak aktivis dan olahragawan. Gitu. Jadi dulunya anak ekskul sama anak-anak yang sering dispen. Abas, Iya. anak basket. Bukan, futsal. Bulu tangkis. Oh, anak bulu Bulu tangkis. Di Super Series. Apa sih jarum yang ini? Jarum. Aduh, disebut ya. Enggak apa-apa. Iya, ikut kayak gitu-gitu. Enggak Yang dong, keliling masih tingkat kabupaten lah. Kabupaten, tapi ya anak dispen tadi ya. Iya, dispen Paskib enggak, lebihnya ke pramuka. Pramuka. Kebetulan ketua pramuka juga. Oh. Kan pramuka Kakak apa namanya kalau pramuka? Kakak Pradana. Kakak Pradana. Pradana dan Pradani kan yang cewek kan. Gitu-gitu ya. Oh, Kakak Pradana. Jadi sebenarnya nggak ada yang nyangka juga sih tiba-tiba orang yang kayak saya gitu yang aktivis, yang sering dispen, Iya. yang guru dispen mulu, tiba-tiba masuk PTN gitu. Nah, kok nggak nyangka? Kenapa? Karena kan nggak pinter-pinter amat gitu. Jadi Nggak. Saya juga dulu sering dispen ya, cuma kayaknya nggak dianggap kalau ini deh. Aldi dispennya gara-gara lomba akademis. Nah, iya kan sering dispen juga. Iya. Kalau Oke. saya sering dispennya karena upacara, misalkan upacara hari peringatan, atau misalkan ada kemah 11 hari, ada kemah 5 hari, itu kan lumayan banget tuh Padahal dispennya. kemahnya di mana? Di sini belajar biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, tapi kamu ikut ke sana. Waduh. Iya sih, kalau kayak gitu, berarti memang ini musuhnya guru. Bisa dibilang kayak gitu. Bahkan mungkin kayak gimana? Dispen lagi. Kayak kalau lagi remedial, makanya jangan dispen mulu, digituin, kayak gitu. Soalnya di situ. Ya gitu lah. Oke. Tapi ngerasa berarti itu kayak tadi malah diterima ke PTN, malah kaget. Teman-teman dong pasti. Teman-teman bahkan guru-guru juga kaget. Soalnya setelah sekian lama akhirnya ada juga nih yang tembus ke PTN gitu. Oh, karena jarang juga masih juga. yang lolos ke PTN. Jadi emang niatnya kayak bukan lulus nggak mau di daerah gitu, pengennya di PTN. pengen di PTN. Dan alhamdulillahnya sih setelah saya lulus ada tuh yang ngikutin gitu. Baru ada lagi yang masuk PTN juga di IPB juga. Oh, jurusannya Fisika juga? Iya. SNM bukan? SBM. Oh, SBM. Mungkin tes tulis. Kalau ya. yang belum tahu. Iya. Enggak. Kalau ini. Di kelasnya ada yang ikut SNM lagi dan diterima fisika juga nggak? Ada. Fisika juga? Ya, ada fisika juga. Oh, ada. Oke. Ada. IPB juga. Ini mau disebutin kan nih? Jadi IPK teman-teman semua yang udah mahasiswa itu masih dihitung sebagai indeks sekolah. Betul. Sampai tahun ke-3, sampai semester 6. Jadi IPK-nya masih diperhitungkan. Misal ada sekarang mah udah nggak dihitung IPK Mas Aldi. Iya. Tadi waktu Mas Aldi mungkin berarti semester 2 kan, ada kelasnya daftar nih, set masuk dari SMA 1 ya? SMA berapa? SMA 1 Sukabumi Wang. Oh iya, SMA 1 Sukabumi. Mau masuk fisika juga. Oh, ada nih seniornya. Iya. Namanya Aldi. IPK-nya bagus. Oh, bolehlah ini masuk kayak gitu. Kalau misalkan bagus terus akhirnya ya biasanya dimasukin. Soalnya pernah ada kasusnya yang tahun 2000 berapa lah itu masuk
adik kelasnya masuk lagi, adik kelasnya masuk lagi, adik kelasnya masuk lagi. Nah, si kelima ini tiba-tiba nggak masuk nih. Padahal sama adik kelas juga, peringkatnya juga bagus di sekolah, seniornya ada gitu. Ditunggu, dicari kan, kenapa dia SNM daftar nggak masuk. Tahun berikutnya ada seniornya yang DO. Oh.